Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Rasulullah man ahya sunnati faqad ahlakani wa man ahlakani kana ma yaj'al nas al-razim wa sallallahu Rasulullah ya karim. Masyaallah rahimahullah wa bapak ibu serta anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada malam hari ini malam ke-11 kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa hadir di rumahnya Allah dalam rangka mengimanakan malam-malam suci Ramadan, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih secara berjamaah. Ya, ini adalah sunnah, ya, sesuai dengan judul tadi. Jangan mengabaikan ibadah sunnah. Jadi kita menyemarakkan malam-malam Ramadan ini adalah sunnah juga, ya. Yang mana di sisi lain orang menyemarakkan pasar-pasar. Nah, sekarang kita bikin baju baru, sepatu baru, sandal baru, semua baru, ya, yang selalu menggoda hati. Tapi kita ya tetap istiqomah untuk tetap menyemarakkan di rumah Allah saja. Ini ya mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita istiqomah untuk tetap kita meramaikan malam-malam suci Ramadan di Masjidil Musola. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ya, sudah satu lagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya kesuksesan manusia, kejayaan hidup manusia itu ya hanya ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di luar agama Allah tidak ada kejayaan, tidak ada kesuksesan, tidak ada jaminan untuk kita bahagia dunia, bahagia kubur. Nah, mereka itu ya, kita tahu hanya di dunia saja. Setelah mati kita tidak tahu lagi. Tapi agama kita sudah diceritakan di dalam kubur pun akan bahagia. Nah, dengan
nanti di masyar. Nah, pada masyar setelah hari kiamat itu kita meniti jembatan Sirat. Ada panjangnya 1500 tahun perjalanan. Jangan kira jembatannya kayak jembatan Lentor. Jembatan Lentor ya ada lalu-lalu bisa. Besok-besok sampai ke Rumbai sana. Kalau jembatan Cincin Sirat, masya Allah ya. Nah, tipisnya rambui di belah 7 lagi ya kan. Lah rambui tipis di belah 7 bagian kan halusnya ya. Nah, tajamnya seperti mata pedang. Nah, jembatan itu kayak rambut berduri-duri. Nah, berduri-duri diinjak masuk duri dan kaki. Nah, itulah luar biasanya jembatan Sirat. Kalau jembatan Lentor terus, auto bisa ya, sampai ke Rumbai. Nah, jadi yang akan dilakukan kita dalam menjadi jembatan itu amal kita ya di dunia ini, tidak di sana. Ya, nah, panjangnya 1500 tahun menurun, 500 tahun menurun, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatang. Kan? Ya, luar biasanya jembatan Siratal Mustaqim itu. Nah, dan barulah kita masuk surga. Inilah ya Rasulullah SAW katakan, tinggalkan dua pusaka. Bila kamu pegang gigit, ya, kalau perlu digigit pakai gigi kita supaya nggak lepas, maka kamu akan sukses. Apa itu? Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa, ya. Jadi agama itu hanya satu saja Pak, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita yakin dan percaya bahwa hanya dengan mentaati Allah 100%, dengan cara mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah, maka 100% itulah yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup, kejayaan hidup dunia dan akhirat. Nah, tidak perlu kita 100% tapi ada usaha. Kita tidak mungkin bisa kita taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah 100% itu tidak bisa, memang tidak bisa. Hanya Rasulullah dan sahabat, hanya sahabat yang bisa. Kita ini 1/10 kata ulama, ya. 1/10 saja dari 100% itu akan dikategorikan kita sudah 100%. Ya, 1/10 aja sunnah Rasulullah 24 jam kita ikuti, maka itu sudah dianggap 100%. Karena kita ini jauh zaman kita dengan zaman Nabi Bapak Ibu. Kita tak pernah lihat Nabi. Nah itu masalahnya. Ya, kita tak pernah lihat Nabi, wajah Nabi yang kita lihat, senyum Nabi yang kita lihat, ketawa Nabi yang kita lihat, cara jalannya, cara duduknya, cara minumnya, berkeluarganya, Nabi sebenarnya. Karena kita jauh 1400 tahun, ya, sudah berapa generasi, ya, dan setelah kita ini, sebelum kita ini. Nah, jadi itulah para ulama memberikan, ya, pesan 1/10 saja kita mengikuti cara Nabi sudah dianggap 100%. Ya, seperti asal hadis, dan siapa yang berkumpul-kumpul menghafal Quran, ya, dan dia meninggal sementara Al-Quran belum sempat dia hafal, maka di akhirat Allah akan mengumpulkan dia bersama di kalangan orang-orang yang hafiz Quran. Jadi yang Allah melihat itu bukan jumlah banyaknya hafal dia, tapi usaha dia untuk menghafal Quran. Kita pikirkan Allah tidak melihat banyaknya sunnah-sunnah Nabi yang kita hidupkan di dalam kehidupan kita, tapi perjuangan kita menghidupkan, mempertahankan sunnah Nabi itu sendiri sampai mati. Tapi kapan sampai mati? Nah, itu yang Allah lihat, ya. Walaupun hanya setiap perbuatan kita ucapkan Bismillah,
Kami itu Bismillah, Bismillah, William Radio Bismillah. Ya itu kalau gitu sampai mati, itu yang akan menyelamatkan kita. Contohnya seperti itu. Apalagi sudah yang besar, tahajud, baca Quran, ya. Bapak Ibu, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya, ya, di dalam amal itu ada kategori sunnah itu ada dua, ya, sunnah, ya, nur huda. Pertama sunnah nur huda. Ini sunnah yang terbesar itu sunnah nur huda. Yang kedua sunnah nur jawahid. Ya, apa itu sunnah nur huda? Sunnah nur huda itu apabila kita lakukan, kita akan mendapatkan hidayah. Kita akan mendapatkan hidayah Allah. Terus bagaimana kalau kita tinggalkan? Kalau kita tinggalkan sunnah nur huda, kita akan tersesat. Kita akan tersesat. Apa saja sunnah nur huda itu? Pertama dakwah. Ini yang paling tinggi adalah dakwah. Dakwah itu kata Imam Ghazali, Imamul ibadah. Induknya ibadah. Dakwah itu, ya. Bila dakwah hidup, maka akan hidup ibadah-ibadah yang lainnya. Akan hidup sholat lima waktu, baca zikir. Karena ini dakwah hidup di sana. Tapi kalau dakwah yang mati, maka yang akan matilah ibadah yang ada sekarang. Mungkin yang tua masih sholat di masjid ramai, ya. Karena tidak ada dakwah kepada generasi muda, mati C apa A, mati besok mati B apa yang B. Lama-lama habis, mati kurang dia tidak ada lagi generasinya, ya, yang menggantikan entah anaknya, entah cucunya yang menggantikan dia duduk di saf pertama tidak ada. Dia habis, lama-lama pintu masjid akan tutup. Lalu dijual. Karena tak ada lagi yang mau meramaikan masjid. Tidak ada generasi. Inilah budaya dakwah itu, ya, melahirkan generasi pengganti. Itulah yang berbagi rumah. Itu adalah generasi yang kita bina. Ya, kalau kita ini bisa meninggal, mereka ini akan menggantikan posisi orang tuanya di masjid ini. Inilah ya. Ini dakwah yang kedua, sholat berjamaah. Jadi orang yang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu yang menggunakan masjid, dialah yang selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia mati, ya, dalam dia pergi ke masjid mati ditabrak orang, mati syahid. Itulah suksesnya. Kesuksesan yang dunia ada itu yang dapat. Ucap pamuyo, tapi dia tersenyum dia. Ya, saat kepalanya pecah, bibirnya tersenyum. Itulah kesuksesan, ya. Kata ulama, mungkin dia meninggal nampak bidadari datang. Tersenyum dia dengan bidadari tak terasa nyawa diambil oleh malaikat maut, tak terasa sakit. Kita melihat itu ucap tapi bagi dia itu suatu kenikmatan dan dia sudah di surga Allah. Kenapa? Karena selama hidup dia istiqomah 5 waktu ke masjid. Itulah pokok itu, ya. Menjaga sholat 5 waktu di masjid. Bagi Indo gimana? Ya, bagi amak-amak, ya, silakan untuk 5 waktu di masjid boleh, di rumah pun boleh juga. Tapi yang dibenarkan adalah kaum bapak-bapak. Setelah dia akan meramaikan masjid, kalau enggak kita. Yang kedua, menuntut ilmu pertama. Jadi menuntut ilmu ini, ya, bila, ya, salah satu sunnah nur huda. Karena untuk memerangi kebodohan ini, ya, adalah menuntut ilmu. Kalau bisa satu kampung ada melahirkan satu ulama, sehingga kita bisa bertanya ke dia, atau satu orang hafiz
ya di satu kampung ya, sehingga bisa menjadi panutan bagi kita jadikan dia panutan. Nah ini kewajiban muslim ya, jangan dia sarjana teknik, dokter, sarjana hukum ya, jenderal, polisi, sudah banyak. Tapi kalau melahirkan seorang hafiz Quran, hafiz hadis, ulama, jalan. Nah inilah kewajiban. Karena dengan adanya seorang ulama di satu kampung bisa mengurangi kebodohan dan umat bisa bertanya ke mereka orang-orang yang fakih dalam agama. Nah, ini sunnah ya. Yang kedua sunnah nujawais. Sunnah nujawais ini artinya bila kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Tapi bila kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Ya Bu, sunnah nujawais bila kita kerjakan mendapatkan pahala, bila kita tinggalkan mendapat dosa. Contohnya apa? Contohnya makan, sunnahnya makan baca bismillah. Kalau kita makan kita baca bismillah apa Bu? Berkah makan itu. Makan dimakan oleh setan. Memotong ayam, bismillah, Allah Akbar, kan itu ya, Pak. Coba kita potong ayam, potong kambing, potong kerbau, dan pakai biasa bismillah. Tapi jangan lupa, halal atau haram kurban ayam yang kita makan? Tentu jatuh ke haram. Kalau kita makan, ya dosa, karena dia disembelih tidak membaca bismillah. Itu dan masih banyak lagi ya. Bukan berdosa, rugi ya, rugi ya. Jadi sunnah nujawais bila kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan apa? Rugi. Potong ayam, tidak baca bismillah, ingin makan daging ayam karena lupa baca bismillah lah, jadi bangkai dulu. Akhirnya rugi ya, lahirlah selero ya, maka dari ayam jadi ini karena tidak ada ilmu pengetahuan akan cara potong ayam. Maka tak pakai bismillah rugi, tidak berkah ya, terus maka kita diambil setan berkahnya dan lain-lain sebagainya ya. Begitu Bapak Ibu ya, sudah nujawais ya. Inilah ya, masih banyak sunnah nujawais ya. Misalnya ya, masuk WC kita baca doa. Itu hari-hari ya, tidur kita baca doa. Rugi. Kenapa Bapak Ibu? Survei membuktikan ya, hampir sepertiga hidup kita ini habis untuk tidur Bapak Ibu. Kalau percaya ya, satu hari satu malam kan itu beda Pak ya. Kita tidur satu hari menurut kedokteran berapa jam Pak? 8 jam. Nanti kalau 8 jam dari 24 jam berarti sepertiga dalam satu hari ya. Kalau umur kita 60 tahun, masa hidup kita tidur habis sepertiga dari 60 berapa tahun Pak? 20 tahun. 20 tahun inilah habis umur kita untuk tidur. Kalau tak baca doa tidur, bismillah Allahumma ya wa'amun, terus bangun tidur tak baca doa alhamdulillahi ahyana wa ilahi nusur, maka tidur kita ini kayak sambil tidur yang kaki ampe, tidur ayam, kambing, ya kerbau, mereka tidur, mereka baca doa sesuai dengan ucapan mereka, ya. Kita ya sama seperti tidurnya batu. Jadi 20 tahun umur kita nggak ada nilainya nol. Kan rugi kita itu, ya. 20 tahun habis tidur tidak ada nilainya karena kita tidur tidak baca doa, tidak mengikuti sunnah Nabi dalam tidur kita. Dan masih banyak yang
lainnya, ya sunnah-sunnah kecil yang lainnya, ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menghidupkan sunnahnya? Kita sunnah seingat kita. Kalau bisa 24 jam dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri kita hidupkan sunnah Nabi dengan cara baca doa. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak kita bagaimana cara tidur, cara sunnah Nabi, makan cara sunnah Nabi, mandi, ya, ke masjid, ke WC, ya, supaya apa? Supaya anak-anak kita pun mendapatkan keberkahan. Ya, sehingga apabila satu keluarga menghidupkan sunnah Nabi, maka ya satu keluarga ini insya Allah akan sukses. Dia akan berkumpul di dunia dan dia akan berkumpul juga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kita cita-citakan, bagaimana kita anak istri di rumah kita berkumpul sama-sama di dunia, di surga kita berkumpul, jangan sampai ada yang tercecer. Ya, oh anak-anak yang paling bungsu, nggak tercecer kan di surga di neraka jahanam, sakit kepala kan. Nah, berkurang anaknya, perempuannya tujuan, ya, cuma tinggal tuh anak yang satu tercecer. Rupanya di dunia itu suku korupsi, ya, tidak diajarkan agama. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu pentingnya kita, ya, menjaga sunnah-sunnah Nabi, ya, di samping ibadah-ibadah sunnah, bagaimana kita hidupkan, ya, 24 jam kehidupan kita ini dan kehidupan sunnah Nabi sampai kapan? Sebentar saja, sampai meninggal. Kalau kita mati, tidak boleh kita sholat, ya, puasa, sampai mati aja, gampang sebetulnya. Demikian dari kami, ya, tausiah pada malam hari ini.